Selamat malam. Perkenalkan nih, kami dari mahasiswa LSPR dari ini tujuan kami itu mewawancara tentang subjek final test kami yaitu intercultural communication. Sebelumnya kalau wawancara tuh nggak enak banget kalau seandainya kita nggak perkenalan. Perkenalin nih, nama saya Eva Pesani. Nama saya Nanda Putri Adila. Nama saya Indah Sari. Nama saya Maria Angelina. Sebelum mulai wawancara, mungkin Kak Fadila bisa nih perkenalin diri dulu. Halo semua, selamat malam. Kenalin aku Fadila Yusrobako, kuliah juga di Politeknik Kesejahteraan Sosial Kemensos Bandung. Jadi dulu aku tuh pertama kali ke sana sama tour guide ya. Tour guide-nya ini adalah orang Turki. Mereka itu badannya tinggi, gede, kakinya juga panjang. Culture shock-nya adalah mereka itu jalan cepet-cepet banget. Dan orang Indonesia yang kebiasaannya badannya pendek dan juga jalannya lambat, kita tuh ketinggalan jauh banget kalau misalnya jalan sama mereka. Terus kalau misalnya yang lainnya itu, mereka kalau misalnya orang Indonesia itu kan cenderung ke budaya timur, sedangkan mereka cenderung antara budaya timur dengan barat, karena mereka di dua benua, yaitu Asia dan Eropa. Jadi ada budaya-budaya Eropa, budaya barat juga, yang di mereka itu sehingga bikin aku tuh sedikit, gimana ya, karena pakaian mereka juga berbeda drastis dengan kita. Terus cara berbicara juga, orang Indonesia itu terkenal dengan perilaku yang ramah ya, sedangkan orang-orang di sana itu terkenal dengan perilaku yang cuek, individualistis, dan cenderung tidak peduli dengan sekitar. Jadi itu sedikit membuat aku shock waktu pertama kali ke sana. Jadi aku sempat cerita-cerita dengan salah satu mahasiswa dari Turki juga. Mereka menyampaikan bahwa orang Indonesia, khususnya perempuan itu, sering banget terlalu senang dengan orang laki-laki Turki. Jadi mereka menganggap wanita Indonesia itu mudah banget didapetinnya. Jadi waktu aku ke sana, kita sempat cerita-cerita, mereka nyampein kayak gini. Istilahnya kalau misalnya dalam bahasa Indonesianya kayak gini. Ngedapetin orang Indonesia mah mudah, mereka senang banget soalnya sama laki-laki Turki kayak gitu. Itu salah satu stereotype kan. Juga mereka tuh lumayan soal fisik juga lumayan mandang ya, karena orang Indonesia rata-rata tinggi badannya tidak setinggi badan mereka, dan juga mereka menganggap orang Indonesia itu salah satu negara yang telat dan pemalas. Tapi ya tidak bisa dipungkiri juga gimana cara kita ngatasin stereotip itu. Jadi kita berusaha menunjukkan kalau Indonesia itu nggak ngaret banget dan juga nggak sepemalas itu. Kalau tindakan diskriminasi yang secara tindakan langsung, alhamdulillah aku nggak pernah. Tapi kalau misalnya seputar ekspresi, kayak waktu di bandara, mereka tuh kalau misalnya ngelihat orang Indonesia itu sedikit banyak, mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih panjang, lebih banyak, dan lebih detail. Dan juga aku pernah salah satunya masuk ke universitas mereka, dan mereka giniin mata nih, cipitin mata. Itu aku pernah baca itu salah satu tindakan Asian hate ya. Jadi mereka ngikutin mata yang sipit seolah memperagakan hal-hal kayak gitu. Jadi kalau misalnya tindakan secara langsung aku enggak, tapi kalau berupa ekspresi seperti itu, aku baru lihat yang kayak gitu sih. Dan alhamdulillah nggak ada yang aneh-aneh juga. Tentang stereotip tentang laki-laki yang mungkin berperilaku terlalu vulgar. Padahal waktu aku di pesawat, sebelah aku itu laki-laki Turki. Dia umurnya sudah cukup dewasa. Dan dia banyak membantu aku. Dan ternyata laki-laki Turki itu tidak semuanya seburuk yang aku pernah baca gitu. Dan ternyata laki-laki ini dia bantu aku melalui translate bahasa. Aku kemarin itu bermasalah di bagian makanan. Jadi saat pembagian makanan di pesawatnya, aku tuh kayak ada kekurangan lah gitu. Terus aku bilang dalam bahasa Inggris, bahkan pramugarinya aja susah untuk berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Alhamdulillahnya, laki-laki di samping aku dia cukup fasih dalam berbahasa Inggris, jadi dia membantu aku. Jadi menurut aku ada beberapa ekspektasi yang buruk yang aku bayangkan ternyata tidak seburuk itu. Makasih banyak ya Kak. Oke. Namaku Aini, lengkapnya Ratna Aini Hadi. Sekarang sedang tinggal di Swedia.
Kalau orang tuh di sini semuanya lumayan penyendiri. Kalau kita tuh kan di Indonesia, kalau ketemu orang nggak kenal aja senyum atau gimana gitu kan. Kalau di sini tuh orang lumayan kaku. Kayak kalau misalnya kita duduk di bus, pasti nggak ada yang mau duduk sebelahan. Jadi selalu kosong. Semua tuh orang duduk sendiri. Nanti kalau misalnya udah semuanya satu row kan, misalnya dua-dua. Kalau misalnya satu udah keisi semua, orang lebih milih berdiri daripada duduk. Saking nggak mau bareng. Jadi mereka di sini sangat menghargai personal space. Kalau kita kan ramah gitu kan. Kayaknya itu salah satu culture shock-nya. Apalagi ya, oh di sini kita kalau manggil guru ataupun manggil siapapun yang lebih tua gitu ya, semuanya dipanggil nama. Dosen pun dipanggil nama. Itu juga lumayan shock. Kita kan sangat-sangat hormat ya kepada yang lebih tua, kepada ya guru, dokter segala macam, tapi di sini semuanya panggil nama. Itu lumayan shock. Stereotype ya. Aku untungnya belum terlalu kena. Sebenarnya mungkin karena justru Indonesia mungkin belum terlalu dikenal. Mungkin kayak baru Indonesianya aja belum orang-orangnya. Jadi misalnya, oh Indonesia itu di dalam Bali ya gitu, banyak sih yang ngomong gitu kan. Jadi justru lebih ke gitu, mereka mungkin belum terlalu aware betapa besarnya negara kita. Lebih ke situ sih. Diskriminasi, kalau misalnya untuk pribadi di sini alhamdulillah belum. Kalau waktu aku di Amerika sedikit, tapi di Swedia ya. Di Swedia enggak sih. Nah, walaupun mereka tuh mungkin buat kita rada kaku, tapi mereka juga sangat sopan, sangat menghargai perbedaan orang dan tadi kesetaraan itu. Jadi mereka nggak terlalu kayak dibilang kayak rasis yang kelihatan gitu, enggak sih. Mereka lumayan ramah dalam sisi itunya, tapi penyendiri aja. Jadi kalau diskriminasi belum. Dari semua tempat yang pernah aku tinggalin, ya misalnya kita compare antara Korea sama sini lah ya. Misalnya Nanda tahu, kalau di Korea tuh kalau kita nggak berbahasa Korea tuh lumayan merasa kayak kita di luar banget, kita outsider gitu. Tapi kalau di sini karena kebanyakan populasinya literasi bahasa Inggrisnya tuh tinggi banget. Di sini mereka semuanya bisa bahasa Inggris dan bukan bahasa Tarzannya gitu, bener-bener bahasa Inggris yang grammarnya bagus, lengkap gitu. Jadi alhamdulillah di sini aku nggak pernah terlalu merasa kendala komunikasi, hanya dan juga program aku kan di sini kuliah, program S2 aku ini lumayan internasional, jadi teman-teman juga di programnya bahasa Inggris, teman-teman juga dari segala penjuru dunia gitu. Jadi kalau kendala bahasa enggak, tapi mungkin memang kalau kayak berbicara di kelas misalnya, banyak teman-teman yang lebih sudah lebih terbiasa gitu, aktif di dalam kelas. Kalau aku misalnya dari S1 tuh nggak terlalu banyak ngomong gitu ya di kelas kan. Jadi itu sih belajar bahwa kita harus berani berpendapat di dalam kelas, jangan takut salah gitu. Itu sih yang lagi membiasakan diri. Menjawab nggak? Ba- Ya kan? baik Kak Aini, benar-benar ya pengalamannya tuh udah banyak banget. Oke, nggak terasa nih Kak, ini kita udah di akhir sesi wawancara. Terima kasih juga buat Kak Aini atas waktunya udah mau sempetin untuk diwawancara sama kami. Kasih ya Kak Aini.